oleh Nabi Musa, langsung ditarik jiwanya. Kau nih gak bertanggung jawab, gak becus. Ditinggal cuma 40 hari. Lihat no umat, sudah menyembah berhala namanya sapi kecil. Nabi Harun kemudian mengatakan, aku tidak sanggup untuk membimbing mereka, karena ada orang bernama Samiri. Padahal Samiri kalau ngomong gak jelas, matanya belean satu. Orangnya gak tinggi, pendek, tapi kekar, sakti. Setelah itu Samiri dari pulau itu dia membajak kapal. Dari kapal terus dia bisa ke daratan. Di daratan dia bergabung dengan umat Nabi Musa. Menjadi pikut Nabi Musa. Sama-sama Musa tapi beda binnya. Ini bin Syam'un, ini bin Imran. Sebenarnya Samiri itu bukan bin Sam'un. Kalau Musa bin Sam'un, tapi Samiri bin Azazil. Jadi binnya ke siapa? Maka setiap orang itu punya dua nasab. Ada nasab jasad, ada nasab ruh. Ruh yang ada pada Samiri itu anaknya iblis. Iblis itu namanya Azazil. Paham di situ? Ya. Dan itulah anak pertama dan terakhir dari Azazil yang bertubuh fisik manusia tapi berbatinkan pangeran iblis. Ini bukan dongeng loh Pak ya. Cuma ceritanya saya buat seperti dongeng supaya gampang masuknya. Kalau saya sebutkan ayat kan pusing tak? Bil Arabiyah. Pakai bahasa Arab biar kelihatan soleh. Sama aja toh. Samiri bergabung ke umat Nabi Musa. Nabi Musa anggaplah sudah dewasa, sudah menjadi nabi dan rasul, dan sudah berdoa, ya Allah angkatlah saudaraku Harun, lisannya lebih fasih. Tiba-tiba Nabiullah Musa dipanggil oleh Allah, hendaklah engkau pergi ke Goa Tur Sina. Diajak sama Allah ngobrol, bukan ngopi Pak ya, ngobrol. Jadi Allah itu asik, nggak seperti yang kita bayangkan. Allah itu tegang gitu ya. Allah itu menakutkan. Allahu Akbar. Nggak begitu. Allah itu santuy. Bismillahirrahmanirrahim, dengan nama Allah yang maha santuy. Jadi Rahman Rahim itu saking santainya Allah menyebut dirinya Rahman, menyebut dirinya Rahim. Giliran kiai kok galak-galak amat. Allah aja nggak galak kok. Galak itu hanya pada saat tertentu. Jadi ustadz, jadi kepala rumah tangga kok galak-galak amat. Jangan terlalu galak, jangan terlalu keras. Allah itu menyebut dirinya Rahman Rahim lebih sering daripada Qahar Jabbar. Ikutlah Samiri di kelompok umat Nabi Musa. Nabi Musa dipanggil. Berapa hari dipanggil? Awalnya salasina yauma, salasina laila, 30 malam. Tapi Nabi Musa dilarang gosok gigi. Hari ke-30 dia sadar, asik 30 hari gak makan, gak minum, gak tidur, hanya berbicara dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Nabi Musa kemudian sadar, loh kok mulutnya bau jigong. Tahu bau jigong? Ini mulutnya pada harum apa bau? Harum. Tapi kalau diketin pingsan gitu ya. Sayyidina Musa sadar, bau juga nih. Setelah itu beliau ambil akar yang kita sebut sekarang akar siwak, akar pohon arak namanya. Maka beliau bersiwak. Turunlah Sayyidina Jibril menegur,
"Hei Musa, siapa yang nyuruh kamu bersiwak?" "Allah nyuruh kamu berbicara dengannya." "Ya sudah kalau gitu, sempurnakan jadi 40 hari." Begitu disebutkan dalam riwayat yang dinukil oleh Imam As-Surawardi dalam Awariful Ma'arif. Setelah 40 hari, Sayyidina Musa pulang ke kampungnya Bani Israel. Dia lihat, kok orang gak ada yang sholat. Semuanya pada datang ke suatu tempat di lapangan. Di lapangan itu ternyata ada replika sapi, anak sapi, al-ijil. Dan orang-orang sujud kepada ijil, karena ijilnya kelihatan bisa ngomong. Ternyata ada Musa kedua di sana yang namanya Samiri. Si Samiri, dia bisa ilmu zikir, dan dia menggunakan zikirnya untuk memindahkan suara dari kolbunya ke sapi kecil, patung sapi. Akhirnya orang-orang melihat bahwa sapi kecil itu bicara, maka mereka menyembah sujud kepada sapi kecil. Terlihat oleh Nabi Musa, langsung Nabi Harun dicari, saudaranya. Nabi Harun ini jenggotnya, nggak ada orang Madura panjang jenggot seperti itu ya. Jenggotnya semuanya jenggot pandemi. Udah minimalis semua. Jenggotnya kena vaksin, Pak. Jenggot Nabi Harun sampai ke dadanya, bahkan sampai ke pusarnya dalam riwayat. Oleh Nabi Musa langsung ditarik jiwanya. Kau ini gak bertanggung jawab, gak becus. Ditinggal cuma 40 hari. Lihat no umat, sudah menyembah berhala namanya sapi kecil. Apa kata Nabi Harun? Ya bena ummi, wahai anak emakku. Wah, itu panggilan sangat mujarab tuh, nyebut emak. Langsung Nabi Musa lepaskan. Nabi Harun kemudian mengatakan, aku tidak sanggup untuk membimbing mereka, karena ada orang bernama Samiri. Padahal Samiri kalau ngomong gak jelas, matanya belean satu. Orangnya gak tinggi, pendek, tapi kekar, sakti. Sedangkan Sayyidina Harun badannya luar biasa, gagahnya orang ini, berkarisma karena jenggotnya panjang. Beliau tidak sanggup membimbing umat walaupun pintar berpidato. Jadi Nabi Harun ini kalau pidato lebih cakep dari Nabi Musa. Tapi ternyata pidato tidak cukup untuk merubah umat. Setelah itu Nabi Musa datang ke umatnya. Umatnya kemudian pada sadar semua. Oh iya ya, kenapa kami menyembah anak sapi kecil? Sebagai tanda tobat mereka, faktulu anfusakum, maka bunuhlah diri kalian sendiri. Maka mereka bunuh dirinya. Itulah tobatnya Bani Israel yang menyembah berhala, menyembah al-ijl, anak sapi kecil. Habis itu Nabi Musa datang ke provokator. Siapa namanya? Samiri, Musa bin Sam'un as-Samiri. Nabi Harun jenggotnya ditarik. Yang syirik mereka disuruh bunuh diri. Tapi giliran Sam'un, Musa bin Sam'un, Nabi Musa cuma ngomong gini, ma khatbuka ya Samiri. Apa yang kau katakan wahai Samiri? Kok jadi lembut? Kok enggak keras? Kok enggak jenggotnya ditarik? Kalau perlu kepalanya dipukul? Enggak. Ternyata Nabi Musa dapat wahyu. Itu bukan musuhmu hai Musa. Itu musuh umat Muhammad di akhir zaman. Nabi Musa aja gak dapat hak untuk mengalahkan Samiri. Bayangkan. Maka si Samiri ini
Dia pergi setelah dibentak Nabi, bukan dibentak, disapa. Disapa Nabi Musa, dia kemudian pergi. Tak tahu dia melalang buana kemana. Dia sedang mempersiapkan diri untuk membunuh sosok namanya Isa.